Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, kebarokahan, karunia, rahmat, dan semua kenikmatan yang disampaikan, diberikan karena rasa kasih sayang dari Allah sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan kita semua keluar dari kegelapan menuju terang. Tentu saja ini merupakan sebuah amanat bagi kita semua sebagai umatnya untuk bisa menjalankan berbagai macam aktivitas sesuai dengan yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, tentu ini merupakan kepastian kepada kita semua bahwa kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan uswah kepada kita untuk bisa menjalankan akhlakul karimah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang sempurna. Dan ketika kemudian kita memilih dan bertindak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita termasuk pengikutnya yang bukan hanya sekedar berbicara, menetapkan dirinya untuk menjadi pengikut, tetapi pengikut yang betul-betul menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW sesuai dengan amanatnya. Hari ini adalah hari Senin, maka bagi kita kaum muslim, kita tahu bahwa hari ini adalah hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan, tentu saja ini merupakan sebuah tanda yang senantiasa disampaikan oleh baginda bahwa Rasulullah berpuasa di hari Senin. Salah satunya adalah karena hari Senin adalah kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hari Kamis itu karena semua amalan kata Rasulullah dari manusia itu akan dilaporkan dengan hasil percatatan yang telah dilakukan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu saja ketika kita bicara terkait dengan laporan, siapapun di dunia ini, baik itu anak kecil yang bersekolah maupun orang dewasa seperti kita, ingin bahwa laporan yang disampaikan kepada atasannya, kepada gurunya, kepada orang yang dihormati oleh dirinya, itu merupakan laporan terbaik dari dirinya. Nah, tentu saja melihat konten ini, ketika kita bicara keinginan kita untuk mendapatkan laporan yang terbaik
kepada pimpinan kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita. Laporan ini tidak mungkin tidak melalui proses dari pembuatannya. Nah, ketika proses pembuatannya ini dilangsungkan, salah satu yang menjadi parameter utamanya adalah adanya evaluasi. Nah, tentu saja ketika kita bicara tentang evaluasi, maka kita akan bisa mencari sesungguhnya apakah semua niat, semua ucapan, dan semua tindakan dari seorang manusia itu dilaporkan dengan yang terbaik dari hasil evaluasi terbaik. Oleh karena itu, maka bagi kita sebagai seorang manusia, kita harus bisa merencanakan, kita harus bisa mengorganisasi, kita harus bisa melaksanakan semua apa yang diniatkan, semua apa yang diucapkan dengan baik. Sehingga pada proses implementasi dari apa yang direncanakan dan juga di organisasi tersebut dilaksanakan oleh manusia dengan yang terbaik, dengan status terbaik. Ya, ketika kemudian apa yang dilaksanakan dengan status terbaik, maka niscaya dalam hal proses evaluasi yang dilakukan oleh orang, misalnya begitu. Tapi dalam hal ini evaluasi yang dilakukan tentu saja evaluasi yang dilakukan oleh malaikat pencatat malaikat pencatat kebaikan dan juga pencatat keburukan. Oleh karena itu, maka bagi manusia agar supaya dia memperoleh catatan terbaik, dan ketika kita bicara terkait dengan neraca, ya, neraca kebaikan dan juga neraca keburukan, maka seoptimal mungkin kita menginginkan neraca itu adalah neraca surplus kebaikan tentu saja. Oleh karena itu, sekali lagi saya Yudi Wahyudin mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, para sahabat saya, untuk mari kita bersama-sama meningkatkan perencanaan peribadahan karena Allah dengan baik, agar supaya catatan amal kebaikan itu mendapatkan surplus terbaik, surplus yang besar dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin kuliah singkat yang bisa disampaikan di dalam mobil ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sebagai pengingat, bagi keluarga saya, dan juga semua sahabat-sahabat saya di masa ini. Demikian, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.